Oke teman-teman, jika di video sebelumnya ataupun video-video yang pernah teman-teman nonton, teman-teman pasti sudah pernah melihat saya menampilkan template PowerPoint untuk aplikasi Android. Atau teman-teman bisa menontonnya di link yang saya tautkan di kolom deskripsi. Nah, lebih lanjutnya di video kali ini kurang lebihnya saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi berbasis Android namun menggunakan PowerPoint secara lengkap. Jadi fokus aplikasi yang saya buat pada saat ini adalah aplikasi modul untuk media pembelajaran lebih tepatnya, dan ini lebih elegan karena desainnya menggunakan PowerPoint dan tidak memerlukan teknik coding ataupun lain sebagainya yang seharusnya dilakukan oleh orang profesional. Jadi pada intinya bahwa teman-teman harus memahami PowerPoint dan tool-tool yang ada di PowerPoint tersendiri. Kalau seandainya teman-teman sudah memahami PowerPoint, pastinya teman-teman bisa membuat aplikasi sendiri berbasis Android. Nah, untuk membuat aplikasi Android berbasis PowerPoint, aplikasi Android dari PowerPoint ini, langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman silakan menyiapkan PowerPoint untuk membuat template aplikasinya. Lalu yang berikutnya teman-teman harus siapkan aplikasi bernama website 2 APK Builder, dan yang ketiga adalah Spring Suite 10. Untuk aplikasi ini teman-teman bisa download di kolom deskripsi. Selanjutnya silakan teman-teman masuk ke PowerPoint dan kita lanjutkan langkah yang berikutnya, yakni kita ubah format slide ini menjadi format Android. Kalau Android itu kan layarnya pasti vertikal atau lebih tepatnya lurus ke atas begitu. Untuk mengubahnya, teman-teman pilih di bagian slide size ini di menu desing, lalu pilih custom slide size. Dan di sini di bagian slide yang atas ini teman-teman pilih portrait, lalu klik OK dan pilih insert fit. Oke, jika sudah seperti ini, maka secara otomatis tampilan ini pada saat kita ubahnya menjadi aplikasi Android, dia akan pas dan disesuaikan dengan aplikasi Android. Nah, jika sudah seperti ini, silakan teman-teman buat templatenya, karena ini merupakan aplikasi berbasis Android dan merupakan modul Android. Jadi template yang saya pakai di sini merupakan template modul. Seperti ini teman-teman. Template modul yang saya maksudkan adalah seperti ini, atau seperti video yang saya sudah sematkan di kolom deskripsi. Nah, ini merupakan cover modul. Lalu menu-menunya itu ada home, penyusun, daftar isi, glosarium, peta konsep, pendahuluan, kegiatan pembelajaran 1, evaluasi, dan daftar pustaka. Nah, yang paling inti di sini adalah bagaimana teman-teman mentautkan hyperlink untuk membuat fungsi tombol atau icon yang ada pada Android nanti. Nah, setelah teman-teman siapkan ukuran slide seperti ini, yang pertama silakan teman-teman desain covernya seperti ini. Jadi covernya itu maksudnya halaman pertama dari menu home gitu. Oke, seperti ini. Nah, untuk lebih percepat, di sini saya salin saja. Silakan teman-teman sesuaikan dengan cover yang teman-teman desain. Oke, saya ini diabaikan dulu, ini tombol main menunya. Ini saya Ctrl C, lalu saya kopikan di sini. Nah, silakan teman-teman desain seminimal mungkin sesuai dengan kreativitas teman-teman untuk covernya. Ini minta maaf untuk backgroundnya itu saya ubah dulu. Saya ubah jadi background kalem. Nah, backgroundnya saya ubah jadi seperti ini. Nah, jika teman-teman sudah buat seperti ini, silakan kita coba lihat. Ini dia. Seperti ini teman-teman. Jika sudah desain seperti ini kan hanya sekedar huruf, lalu ada logo kelas, lalu ada logo Kemendikbud, ada logo SMA, dan beberapa shape lainnya seperti kotak, lalu ada gambar. Silakan teman-teman desain seminimal mungkin sesuai dengan kreativitas teman-teman. Lalu yang pastinya ada mata pelajaran dan judul modulnya. Nah, jika sudah seperti ini, yang berikutnya adalah yang paling penting, yakni membuat mobile menunya atau main menunya. Jika teman-teman sudah pernah nonton juga video di kolom deskripsi ini, saya tautkan bagaimana cara membuat mobile menu, pasti teman-teman akan mahir dalam membuat mobile menu ini.
Untuk membuat mobile menunya, yang pertama kita sesuaikan dengan isi dari modul ini atau daftar isi dari modul ini. Misalnya di sini teman-teman bisa perhatikan di sini mobile menu yang saya miliki itu mulai dari home, penyusun, daftar isi, glosarium, peta konsep, pendahuluan, dan kegiatan pembelajaran 1, evaluasi dan daftar pustaka. Nah, kita akan buat ini di sini. Oke, saya Ctrl V dulu. Ini saya salin. Kita mulai dari awal. Ini sebagai patokan supaya saya lihat saja, teman-teman. Jadi sekarang kita mulai dari awal. Ini saya buat kotak box teks. Lalu saya isikan di sini 2 Times New Roman. Oke, Times New Roman. Lalu saya tuliskan di sini main menu, lalu Ctrl A. Saya taruh di bagian tengah sini. Oke, saya kecilkan sedikit. Silakan teman-teman sesuaikan. Ini kita akan buat main menunya, teman-teman. Jadi silakan diperhatikan dengan saksama. Oke, kita buat ukuran hurufnya 48. Lalu yang berikutnya kita warnai dengan pilih di bagian save format ini. Lalu teman-teman pilih save fill. Buat dengan warna yang teman-teman inginkan, bisa putih. Di sini saya gunakan putihnya. Kalau sebelumnya saya gunakan yang warna biru. Jika sudah, kita edit lagi untuk save effect-nya. Saya pakai ini, ada dia seolah-olah mengambang seperti ini. Ini dia, teman-teman. Nah, setelah buat main menunya, kita buat yang berikutnya adalah menu-menu yang ada dalam main menunya. Oke, kita buat menu-menunya. Yang pertama pastinya home untuk halaman awal. Ini text box, teman-teman bisa lihat. Ini yang pertama halaman awal, kita buat jadi home. Ya sabar, kita ubahnya menjadi Times New Roman dulu, teman-teman. Oke, ini jadi home. Lalu untuk ukurannya kita langsung setting saja, perbesar jadi 32. Oke, untuk home-nya kita sesuaikan. Lalu kita duplikat. Oke, kita duplikat, teman-teman. Kita duplikat turun ke bawah seperti ini. Ini kita ubah jadi penyusun. Lalu saya duplikat lagi. Ini saya ubah jadi daftar isi. Lalu saya duplikat lagi. Ini saya buat jadi glosarium. Dan ini saya duplikat lagi menjadi peta konsep. Lalu saya Ctrl D lagi menjadi pendahuluan. Ini ada kegiatan pembelajaran 1. Lalu saya Ctrl D lagi, teman-teman. Evaluasi. Saya Ctrl D lagi. Kita isi di sini daftar pustaka. Oke, jika sudah semua, kita select semuanya, teman-teman, atau pilih semuanya. Kita ratakan dengan cara pergi ke bagian home di arrange sini. Teman-teman pilih align, lalu pilih align center, lalu arrange lagi, pilih align, lalu distribusi vertikal. Nah, seperti ini. Lalu yang ini kita tarik sedikit, teman-teman. Oke, kita ulangi lagi. Arrange, align, distribusi vertikal, lalu arrange, align, lalu pilih yang namanya
align middle. Sorry, bukan align middle, pilih yang namanya distribusi, align center. Oke, lalu kita ratakan ke Oke, selanjutnya kita akan buat batasnya supaya main menunya itu terlihat minimalis dan keren. Kita ambil shapes ini, jangan lupa teman-teman ambil shapes, lalu pilih ini line, lalu tekan tahan shift. Teman-teman, tekan tahan shift untuk meluruskan atau menarik garisnya. Supaya garisnya lurus harus tekan tahan shift, teman-teman. Ini baru ditarik. Nah, ini dia. Lalu Ctrl D, kita turunkan ke sini. Lalu Ctrl D lagi, 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 dan Ctrl D lagi. Ini dia, teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita blok semuanya, termasuk dengan garis-garisnya tadi. Kita ratakan lagi dengan pilih align, lalu align center. Oke, lalu arrange lagi, align, terus distribusi vertikal ini. Lagi kita kontrol lagi dan select semuanya dan pilih group. Oke, jika sudah seperti ini sudah menjadi main menu atau kolom main menunya. Lalu di sini kita tambahkan lagi, kita perkecil dulu hurufnya, teman-teman, yang ini supaya dia lebih terlihat dan bagus. Ya, sudah seperti inilah, supaya agak jelas sedikit. Oke, memang ini harus diperkecil lagi, teman-teman, sorry. Kita pisahkan lagi dulu, kita arrange, lalu ungroup dulu. Saya kecilkan lagi ininya dulu. Jadi pada intinya buat seminimalis mungkin, teman-teman. Saya kecilkan ini. Ini saya buat jadi 20. Ya, 20. Saya geser ke atas lagi supaya dia lebih elegan, teman-teman. Oke, sudah, kita blok lagi seperti tadi. Oke, seperti ini. Lalu kita tadi ada tambahkan shapes line. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Oke, seperti ini kurang lebihnya. Dan kita pilih lagi semuanya, Ctrl D. Kita naikkan hurufnya jadi 24. Ya, seperti ini. Lalu kita arrange lagi, pilih align lagi, align center, terus align lagi, distribusi vertikal, dan selanjutnya kita pilih group. Oke, sorry teman-teman, kita unduh dulu. Langsung kita pilih group saja. Sorry, kita ratakan yang ini dulu.
Oke, setelah itu kita blok semuanya dan kita arrange lalu group. Nah ini dia teman-teman, main menunya sudah jadi. Kita agak tarik ke bawah sedikit supaya dia lebih bagus, atau ya kecil saja lah. Nah jika sudah seperti ini, lalu kita buat background ini seperti ini. Kita pilih shapes lagi, lalu jangan lupa kita tarik ke bawah seperti ini. Lalu kita send backward. Lalu untuk warnanya itu kita pilih yang untuk text fill atau shapes fill-nya ini kita pilih yang putih saja. Kalau yang dalam sini kita kasih yang warna. Nah seperti itu teman-teman. Ini kita tambah lagi shape effect present, lalu ini seperti ini, atau 3D. Baiknya kita pakai 3D ya, atau present saja. Pada intinya bahwa teman-teman sesuaikan dengan kemauan dan keinginan teman-teman untuk ini. Nah jika sudah seperti ini teman-teman, sabar, kita blok semuanya, lalu arrange, lalu pilih group. Nah ini dia sudah oke. Ini silakan kita boleh hapus yang ini. Nah jika sudah seperti itu teman-teman, kita coba bawa ke sini. Oke, ternyata ini terlalu besar. Kita kecilkan kotak yang di dalam saja seperti ini. Ini di bagian dalamnya kita kecilkan seperti ini. Lalu kita tempatkan di bagian tengah-tengah. Nah seperti ini dia. Oke, kita coba lihat. Nah ini dia, untuk menunya sudah jadi. Saya tambahkan lagi di bagian ini. Untuk shape formatnya di bagian pinggir ini saya tambahkan shape fill, shape outline. Itu saya kasih warna yang ini, dan untuk ketebalannya kita kasih naik sedikit, kasih 3. Oke, seperti ini teman-teman. Nah jika sudah seperti ini, maka secara otomatis untuk menunya sudah muncul. Nah jika menunya sudah muncul, selanjutnya adalah kita, ini saya geser sedikit teman-teman supaya ada seimbang sedikit warnanya. Maka selanjutnya adalah kita membuat perintah untuk memunculkan main menu ini. Contohnya seperti ini. Saya kembali dulu. Oke. Kita buat tombol yang ini. Nah, untuk memunculkan main menu ini. Oke. Caranya adalah yang pertama, teman-teman pergi lagi di bagian home, di bagian shapes. Teman-teman pilih yang lain ini. Lalu teman-teman buat jadi 3 garis. Dengan cara Ctrl D juga lebih bagus. Lalu teman-teman pilih arrange lagi, blok ketiganya, lalu pilih arrange, lalu distribusi vertikal. Lalu align lagi dan pilih align center. Align lagi, lalu pilih distribusi vertikal. Nah ini sudah jadi. Teman-teman blok ketiganya lagi, lalu klik arrange, group, dan selanjutnya kita akan perkecil. Nah seperti ini. Selanjutnya pilih shapes lagi, teman-teman pilih yang ini, lalu kita buat kotak kecil seperti ini. Oke, dan kita akan buat ini menjadi warna abu-abu seperti ini juga, dengan cara shape fill, pilih yang ini eyedropper ini, lalu arahkan ke sini. Nah lalu yang ini kita ubah dulu, shape format, shape outline, kita buat warnanya menjadi warna hitam. Lalu untuk
wake-nya ini kita ubah jadi 3. Oke, 3 terlalu kecil kayaknya. Kita ubah jadi 4. Nah, ini dia teman-teman. Lalu kita arahkan ini turun sampai di sini. Terus kita send to back. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman blok keduanya dan arrange, lalu jadikan dia group. Nah, ini dia, sudah group. Lalu teman-teman arahkan ke sini. Oke, kita akan coba tempatkan di sini. Nah, ini dia teman-teman. Nah, sebelum itu kita kembalikan lagi ke sini. Dan sekarang kita akan mulai memunculkan perintahnya. Bahwa pada saat mengklik ini, dia akan muncul yang ini. Namun sebelum itu kita duplikat dulu, Ctrl D, dan ini menjadi 2. Lalu pilih yang ini, terus save format, pilih selection pen. Jadikan ini tombol 1. Ctrl A, tulis ini tombol 1. Ingat, pergi selection pen, lalu tulis jadi tombol 1. Lalu yang ini, selection pen lagi, ini. Lalu kita ubah dia menjadi tombol 2. Nah, oke teman-teman. Jadi sekarang kita akan mulai melakukan perintahnya. Bahwa pada saat kita mengklik tombol 1, maka dia akan muncul main menu yang ini dan muncul tombol 2. Seperti yang ini. Kita lihat. Pada saat ini tombol 1 diklik, maka akan muncul main menu dan tombol 2. Pada saat tombol 2 diklik, maka akan hilang main menunya dan kembali ke tombol 1. Nah, untuk membuat perintahnya, kita pilih tombol 2, terus pilih lagi main menunya. Oke, sorry teman-teman, saya salah. Oke, kita lupa. Kita pergi dulu, klik yang main menunya, terus kita selection pen, ini. Kita ubah lagi, ini menjadi main menu. Main menu. Oke, sekarang kita pilih dulu tombol 2-nya. Ini tombol 2. Lalu pilih lagi tombol 1. Lalu pergi ke animation di atas ini. Terus pilih float in. Float in artinya dia akan muncul dari bawah. Oke, ingat pilih main menu dan tombol 2. Lalu pergi ke animation dan pilih float in. Lalu setelah pilih float in dan muncul angka 1 seperti ini, teman-teman pilih yang trigger, terus pilih one click, dan ini one click artinya perintahnya dari mana, baru dia muncul. Perintahnya dari tombol 1. Oke, kita coba taruh tombol 1 di sini. Oke, kita coba taruh tombol 1 di atas sini. Oh, di sini saja. Ya, di sini. Dan tombol 2-nya kita taruh di bawah sini. Kita akan coba dulu. Pilih, perbesar. Nah, ini tombol 1-nya di sini, kita klik. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Lalu kita kembali. Kita taruh kembali di sini. Lalu yang berikutnya, bagaimana pada saat dia ingin menghilang atau seperti ini. Atau kembali close. Nah, ini kan tidak muncul. Pada saat kita klik begini dia muncul. Lalu bagaimana kalau dia mau menghilang? Nah, seperti ini. Caranya adalah kita pilih lagi main menu dan tombol 2. Lalu kita pilih add animation, lalu more exit effect, dan pilih yang namanya fly out. Lalu klik OK. Dan untuk trigger atau perintahnya dari tombol 2. Ingat, untuk tombol keluar main menunya itu dari tombol 2. Seperti ini. Kita coba taruh tombol 2 di sini. Dan tombol 1-nya di sini. Kita pilih ini, dia akan muncul tombol 2 dan main menu. Pada saat kita klik tombol 2, dia akan hilang tombol 2 dan main menu. Nah, seperti itu teman-teman.
Lalu yang berikutnya, jika tombol 2-nya sudah dan ininya sudah, kita arahkan ke sini. Jangan lupa luruskan. Seperti ini, lalu kita naikkan ke atas sedikit. Ini juga kita arahkan ke sini. Dan lepas. Ingat, tombol 2 ini, yang ini harus berada di bagian depan tombol 1. Kalau pada saat kita klik tombol 2, maka dia akan beralih paling depan. Tombol 1 di belakang. Ini lihat di bagian cahaya ini, pada saat kita klik tombol 2, maka yang di bagian depan ini muncul. Nah, jika sudah, kita akan coba kasih zoom lagi. Oke, teman-teman bisa lihat pada saat kita klik tombol 1, dia akan muncul home, dan pada saat kita klik tombol 2, dia akan hilang. Kita geser lagi tombol 1-nya ke belakang ini. Teman-teman klik bagian tombol 1-nya, klik kanan, lalu send to back. Ya, jangan terlalu mundur juga tombol 1-nya. Kita cari lagi tadi tombol 1-nya. Tombol 1 kita bring forward. Coba lagi, apakah sudah muncul? Pokoknya kita buat dia sampai muncul, teman-teman. Bring forward lagi. Oke, kita pilih saja bring to front. Lalu tombol 2-nya ya, tombol 2-nya kita pilih lagi bring to front. Kita coba ini, kita klik ini, teman-teman. Nah, ini dia. Sudah, teman-teman. Jika sudah selesai seperti ini, maka selanjutnya kita siap untuk membuat halaman dari main menu ini. Misalnya main menu penyusun kita buat di halaman berikutnya. Oke, kita mulai dengan main menu penyusun. Di sini untuk penyusunnya saya copy paste saja dari sini. Ya. Untuk lebih cepat, teman-teman bisa lihat ini untuk penyusunnya saya copy paste dari sini. Ya, Ctrl C, lalu Ctrl V. Oh iya, teman-teman, untuk setiap halamannya, karena saya sudah terbiasa menggunakan, atau memang setiap halamannya ada template yang namanya, yang di atasnya ada modul pembelajaran kimia kelas 10 dan di bawahnya ini. Jadi saya akan duplikat ini sampai 9 halaman sesuai dengan menu yang ada. Oke, seperti itu, teman-teman. Nah, ini sudah. Lalu berikutnya yang ketiga adalah halaman glosarium. Minta maaf, daftar isi. Nah, untuk halaman daftar isi juga saya copy langsung dari sini saja supaya mempercepat, teman-teman. Ini dia daftar isinya. Saya copy dari sini. Saya Ctrl C. Lalu saya masukkan di sini. Jadi silakan, teman-teman, silakan desain sesuai dengan kemampuan teman-teman. Oke, sebelum itu saya ubah dulu backgroundnya. Ini di bagian design, di format background, saya pilih untuk background semuanya itu. Ya, sorry teman-teman, itu saya gunakan yang ini. Saya dari sini saja. Apply to all. Oke, sudah ini dia, teman-teman. Nah, selanjutnya di bagian berikutnya adalah glosarium. Nah, untuk buat glosarium, teman-teman, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ya, ini dia. Kita masuk di glosarium. Yang pertama saya copy dulu untuk yang ini. Ini saya hapus dulu. Oke. Untuk buat glosarium, teman-teman, yang pertama adalah teman-teman buat dulu judulnya. Sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman.
Nah, jika sudah seperti ini, lalu yang berikutnya silakan teman-teman buat kata-kata atau kata kuncinya. Ini kata kuncinya saya copy dari sini 4 ya. Ada 6. Oke, saya akan copy 6 kata-katanya. Ini saya taruh tahan di sini dulu. Lalu saya buat ulang supaya teman-teman mulai dari awal. Jadi silakan teman-teman buat glosariumnya sesuai dengan kata kunci yang teman-teman miliki. Ini saya buat yang pertama. Di sampingnya awan elektron. Lalu Ctrl D. Oke teman-teman, supaya videonya jangan terlalu memakan waktu, saya buat 3 saja. Kita hapus sisa 3-nya. Orbital. Nanti tinggal teman-teman mengulangi langkah yang sama. Orbital. Lalu yang ini ada anoda. Nah, jika sudah, saya hapus lagi yang ini tadi yang saya copy dari sebelah. Oke, ini saya taruh di bagian sini supaya bagus. Ini saya luruskan. Terus saya ubah huruf ketiganya jadi Times New Roman dan buat bayangan, dan juga saya buat bold. Lalu hurufnya saya buat menjadi warna hurufnya saya buat menjadi warna hitam supaya lebih bagus. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita boleh kreasikan. Teman-teman bebas di sini mau menggunakan animasi apa begitu. Teman-teman bisa download di Google, banyak berupa video ataupun apa. Teman-teman pasangkan di sini. Ini kan di bagian slideshow ini kan ada, bisa ini tambahkan video ya, bukan di sini, di bagian draw insert. Oke, di sini kan bisa tambahkan video. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini dia screen recording, ataupun bagian ini ada video, bisa ambil dari online dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya kita buat pengertian dari masing-masing kata kunci yang ini. Glosarium kan berarti kata-kata kunci dan pengertiannya. Kita siapkan yang pertama petunjuknya dulu. Insert text. Ini saya buat petunjuknya dengan huruf Times New Roman juga, dan ukurannya itu 20. Lalu saya tulis silahkan klik pada salah satu icon, ya bukan icon, salah satu kata untuk menemukan artinya, dan lakukan hal yang sama untuk menghilangkannya dan menemukan kata baru, arti dari kata yang baru. Nah, jadi begini teman-teman. Jadi sini box saya adalah silakan klik kata yang ini untuk memunculkan pengertian dari kata ini, lalu klik lagi kata yang ini untuk menghilangkan pengertiannya. Kita akan coba bersama. Jadi kita akan Ctrl A yang ini, lalu pilih di tengah, lalu kita lebarkan di sini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Saya buat dulu untuk spasinya ini, saya buat 1,5 supaya lebih berjarak. Teman-teman bebas bisa buat sebanyak mungkin seperti yang saya buat ini.
ada begitu banyak kata, nanti disesuaikan saja. Oke, jika sudah, selanjutnya kita mulai buat pengertian tentang awan elektron ini. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan mulai membuat pengertian dari masing-masing kata-kata ini. Jadi silakan nanti teman-teman sesuaikan saja. Untuk anoda itu elektroda negatif, ini paling bawah, lalu kontrol D. Kontrol D, dan berikutnya untuk orbital, adalah daerah kejadian terbesar ditemukan elektron dalam atom. Lalu yang di atas untuk awan elektron, itu daerah bermuatan negatif, dan seterusnya. Oke, saya titik-titik saja dulu teman-teman supaya cepat. Nah, yang pertama sekarang kita mulai membuat animasinya supaya seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan, kita akan coba membuat animasinya supaya dia muncul seperti ini. Oke, nah seperti ini. Pada saat kita klik awan elektron, maka dia akan muncul pengertiannya. Untuk membuat animasinya, langsung saja teman-teman klik yang pertama untuk ini, lalu pergi di bagian shape format, selection pen, kita buat ini kata awalnya saja, daerah, atau kita buat ini jadi pengertian awan elektron. Lalu ini kita buat ini menjadi pengertian orbital. Dan yang ini kita buat menjadi pengertian anoda. Oke. Nah, yang sekarang kita buat yang ini, teman-teman. Rectangle 1 dan ini dia rectangle 17. Jadi tidak akan berurutan supaya kita mudah ingat. Tulis saja ini tombol awan. Ya, kita satu kata saja yang kita ambil. Lalu yang ini tombol orbital, dan yang ini tombol anoda. Lalu yang pertama, untuk membuat animasinya, untuk muncul seperti yang tadi, kita pilih yang ini. Lalu pergi ke animation, pilih yang namanya wipe. Oke, kita pilih well saja teman-teman supaya agak lambat gerakannya. Pilih well. Lalu untuk triggernya kita one click. Di sini kita pilih yang tombol awan atau tombol yang ini. Ingat tombol yang ini kan tombol awan. Jadi perintahnya adalah tombol awan. Kita coba taruh di sini, lalu kita tarik supaya full menutupi ini. Oke. Hurufnya di dalam bisa kita sesuaikan nanti, tapi itu nanti dulu. Lalu kita klik lagi, kita add animation, lalu pilih more exit effect dan pilih well sini, lalu pilih OK. Dan untuk triggernya kita pilih lagi yang tombol awan.
Oke, lalu kita pindahkan lagi ini ke atas, kita pindahkan bring to front, kita arahkan ke sini teman-teman, kita tarik lagi sejajar. Ini untuk perintah arti kata yang kedua. Pilih lagi animationnya, pergi ke animation, ingat pilih well. Untuk triggernya, karena ini merupakan pengertian orbital, kita pilih di tombol orbital, lalu add animation lagi, terus more exit effect dan pilih well, lalu klik OK. Dan untuk triggernya, teman-teman, saya ulang dulu. Kita add animation, more exit effect, lalu pilih tombol well, lalu klik OK. Kita add animation, kita more exit effect lagi, pilih well, lalu klik OK. Lalu untuk triggernya kita pilih yang tombol orbital. Nah, lagi kita pindahkan untuk pengertian anodanya di sebelah sini. Kita jangan lupa untuk bring to front, kita ratakan lagi sama dengan ini, kita tarik seperti ini teman-teman, kita ratakan juga di bawahnya. Lalu animasinya kita pilih well, dan untuk triggernya kita pilih yang tombol anoda, ingat tombol anoda. Lalu add animation lagi, more exit effect, pilih well, klik OK. Dan untuk triggernya kita pilih yang tombol anoda. Nah, jika sudah teman-teman, kita coba periksa. Kita klik awan elektron. Nah, ini dia. Lalu kita close ini. Kita klik yang orbital. Oke. Kita klik yang anoda. Oke. Ini dia. Nah, jika sudah, teman-teman bisa kembali lagi, dan ini sudah selesai untuk glosariumnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, silakan teman-teman boleh buat kata-kata yang banyak seperti ini, dan silakan desain seperti yang teman-teman inginkan. Dan selanjutnya adalah bagian peta konsep. Nah, untuk peta konsep ini sebenarnya tidak terlalu banyak desain yang saya gunakan di sini. Pada intinya adalah template PowerPoint-nya. Nanti untuk template-nya teman-teman bisa perhatikan di kolom deskripsi. Ini yang pertama ada ini, saya copy saja ke itu untuk peta konsep, judulnya saya copy ke sini untuk peta konsep. Ya, minta maaf teman-teman, saya ulangi. Saya copy sekaligus yang mataharinya, peta konsepnya, dan tulisan peta konsepnya. Saya Ctrl C, lalu saya copy seperti ini. Nah, ini yang pastinya nanti teman-teman akan jadi animasinya seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman peta konsepnya. Jadi silakan teman-teman bisa gunakan template yang saya miliki ini. Karena untuk membuat template-nya ini saya juga menggunakan template lain yang sudah saya desain. Oke, copy secara lurus-lurus saja dari sini. Kita coba lihat. Oke,
ini dia. Tidak lupa juga saya akan copy yang ininya, Ctrl C. Oke, jadi teman-teman bebas desain. Nah, selanjutnya untuk memunculkan ini, animasinya ini, teman-teman pilih yang klik di sini, lalu di save format, selection pane, ya saya ulangi dulu teman-teman, sorry. Ini sabar. Oke, ini namanya grup 39. Ini saya ubahnya menjadi peta konsep saja. Peta konsep. Dan ini matahari ini saya akan ubahnya menjadi, ya ini kan sunset. Ini saya mau ubahnya menjadi matahari. Matahari bersinar. Oke, ininya matahari. Nah, lalu teman-teman klik di sini dan kita pergi ke bagian animasi, kita pilih animasi yang namanya multipath. Nah, setelah pilih animasi multipath, kita trigger one click dan pilihnya yang sunset tadi atau matahari. Lalu kita add animation, untuk keluarnya itu kita pilih ini yang namanya itu blends. Klik OK. Lalu triggernya itu kita pilih one click yang sunset juga seperti ini. Dan pada saat kita kasih besar, oke, pada saat kita klik di sini dia akan muncul seperti ini. Nah, itu teman-teman. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian pendahuluan. Nah, kalau tidak salah bagian pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan ini teman-teman bebas desain seperti yang teman-teman inginkan. Begitupun dengan main menunya, lalu ada ininya, beberapa main materi-materinya teman-teman sesuaikan saja. Ya, ini ada juga yang video seperti ini, teman-teman sesuaikan. Pada intinya adalah teman-teman harus menguasai yang namanya hyperlink, lalu ada animation, yang ini animation, dan berikutnya adalah ya seperti ini adalah save format di bagian animation pane. Jika teman-teman sudah menguasai itu, maka teman-teman pasti akan mampu mendesain hingga akhir. Jadi ini hanya bagian pendahuluan saja. Silakan selanjutnya teman-teman kreasikan sesuai dengan daftar isi yang ada di sini. Nah, sekarang kita kembali ke bagian daftar isi. Kita arahkan untuk daftar isi ini, untuk penyusun kita arahkan ke halaman penyusun. Jadi ini akan berfungsi menjadi hyperlink. Kita klik kanan, lalu pilih hyperlink atau link, lalu pilih place this document, lalu pilih ke slide 2. Oke. Lalu untuk daftar isi, kan daftar isinya halaman ketiga. Tadi kita pilih, klik kanan, pilih link, lalu pilih yang slide 3. Oke. Lalu untuk glosariumnya kita klik kanan, lalu link, lalu pilih yang slide 4 di glosarium, lalu peta konsep, kita klik kanan, pilih link, lalu yang slide 4, dan oh ya sorry, untuk peta konsepnya bukan slide 4, link, kita pilih yang slide 5. Oke. Ini kita kasih warna hitam. Glosarium halaman 4. Peta konsep halaman 5, glosarium halaman 4, daftar isi halaman 3. Nah, jadi hyperlink ini itu dia mengarahkan ke halaman-halaman selanjutnya. Begitupun juga dengan di mobile friendly nanti, atau di mobile menu nanti pada saat kita
buka, dia akan mengarahkan ke halaman-halaman berikutnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat pada saat kita klik di sini, pada saat kita klik home dia akan, oh iya, untuk home ini belum, sabar teman-teman, sorry, untuk home ini kita hyperlink dulu. Ini home ini hanya khusus untuk halaman 1. Oke. Lalu penyusun itu slide 2. Nah, teman-teman bisa lihat pada saat klik penyusun dia akan pindah ke halaman 2. Nah, selanjutnya jika sudah seperti ini, teman-teman blok icon yang di bawah ini yang ada 2 ini. Nah, ini 2, tombol 1 dan tombol 2, dan ini di blok, lalu Ctrl C, lalu pindahkan ke halaman 2. Ctrl V. Ini dia akan secara otomatis sudah disetting. Lalu Ctrl C lagi kalau sudah lurus begini, di Ctrl V, lalu Ctrl V, lalu di Ctrl V lagi. Nah, jika sudah, kita coba lagi dari awal. Nah, ini kan halaman terakhir, kita klik di sini, maka kita akan klik halaman home, dia akan kembali ke halaman awal. Lalu pada saat kita klik ke halaman penyusun, dia akan masuk ke halaman penyusun. Pada saat kita klik glosarium, dia akan masuk di glosarium. Nah, pada saat kita klik yang ini, dia akan muncul tulisan awan elektron. Kita klik lagi, dia akan hilang. Lalu pada saat kita klik orbital, dia akan muncul pengertian orbital. Selanjutnya pada saat kita klik anoda, dia akan muncul pengertian anoda. Oke. Dan begitu pula pada saat ke peta konsep, kita bisa perhatikan nah, ini dia peta konsep tadi. Pada saat kita klik matahari, dia akan muncul, ini dia. Oke, teman-teman. Nah, kita kembali lagi. Nah, untuk di bagian peta konsep ini, teman-teman bebas menambahkan suara dan lain sebagainya. Dan jangan lupa sebelum kita menempatkan main menu di setiap halaman, teman-teman perlu mendesain hingga halaman akhir, yakni mulai dari pendahuluan, kegiatan pembelajaran, evaluasi, dan daftar pustaka. Karena di sini saya belum memasukkan semuanya. Karena itu, teman-teman bebas membuat semuanya sesuai dengan keinginan dan kreativitas teman-teman. Lanjut, selanjutnya, untuk mengubahnya ke dalam bentuk aplikasi Android. Nah, untuk mengubahnya ke dalam bentuk aplikasi Android, yang pertama teman-teman perlu lakukan adalah Ctrl A, semua slide ini bagian sebelah gini, Ctrl A, lalu pergi di slideshow. Nah, ini pergi di bagian slideshow, lalu di bagian ini show media controls itu jangan dicentang, use timing, use presenter view itu jangan dicentang, lalu play narration juga jangan dicentang. Lalu di bagian custom view, custom show ini teman-teman pilih bukan di custom show, from current slide ini. Sorry teman-teman, sabar. Oh ya, di bagian sorry. Oke, setup slideshow namanya. Nah, ini teman-teman pilih yang ini. Pilih yang browser by an individual. Lalu klik OK. Nah, kita coba lagi. Secara otomatis di sini teman-teman fungsinya akan berubah. Oh ya, sorry. Kita pilih lagi di bagian sini. Untuk ininya use timingnya tidak usah. Lalu ini kita pilih yang paling bawah. Lalu klik OK. Full screen lagi. Dan secara otomatis di sini pada saat kita tekan-tekan di tombol yang lain,
tidak bisa. Kita klik tombol di keyboard pun dia tidak akan berpindah. Ini artinya dia mengunci layar yang sebenarnya pada saat di PowerPoint itu kalau kita tekan dia akan berpindah halaman. Kalau di sini dia akan mengunci dan hanya berfungsi beberapa tombol yang sudah kita setting. Misalnya di ini tombol home atau tombol penyusun, tombol glosarium. Jadi kalau tombol yang lain itu tidak bisa ditekan. Kita tekan di luar sini dia tidak akan berpindah. Ingat, itu ada di bagian yang pertama use timing, di nonaktifkan semua, lalu di setup ini pilih yang browser add a kiosk full screen, lalu klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya silakan teman-teman install aplikasi yang namanya eSpring Suite 10. Dan pada saat aplikasi itu sudah diinstal, maka dia akan secara otomatis yang mana ya tadi? Dia secara otomatis akan muncul di bagian sini. Teman-teman bisa perhatikan di bagian sini. Nah, pergi ke bagian pengaturan eSpring Suite 10 ini, teman-teman pergi di bagian flyer, klik di sini, dan tunggu beberapa saat. Oke, dia agak, iya, ini dia teman-teman. Kita tunggu beberapa saat. Ya, kita tunggu beberapa saat teman-teman karena ini masih loading. Kita akan diarahkan ke halaman pengaturan dari eSpring Suite ini, dan ini merupakan tampilan untuk di handphone teman-teman. Jadi perhatikan dengan saksama. Yang pertama, di bagian sini teman-teman silakan pergi di bagian select player ini. Teman-teman pilih yang non slide only. Kita tunggu beberapa saat. Secara otomatis dia akan tampil seperti ini. Oke. Lalu untuk on restart ini silakan pilih yang always start over, dan ini pilih yang free view slides in any order. Dan silakan pilih apply and close. Kita coba. Nah, ini dia teman-teman. Kita close kembali. Lalu silakan pergi di bagian ini publish. Pilih yang publish. Nah, di sini kita tulis nama projectnya itu misalnya e-modul pembelajaran. Lalu di sini teman-teman jangan lupa pilih yang HTML ini. Lalu untuk ini pastinya kita simpan, saya pilih penyimpanan dulu teman-teman. Untuk foldernya teman-teman silahkan setting. Ini saya biasanya di di dokumen saja, select folder, lalu klik publish. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai teman-teman. Oke, jadi ini
Jika prosesnya sudah selesai, maka secara otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa lihat view course-nya menggunakan Microsoft Edge juga boleh. Jadi teman-teman, fungsi dari Spring Suite yang sudah secara otomatis kita install dan tampilannya akan secara otomatis juga masuk di PowerPoint ini adalah mengubah file template Android dari PowerPoint ini ke dalam folder HTML5 atau folder HTML5. Oke, di bagian dokumen, ya dokumen tadi namanya apa? Oke, ini ada modul pembelajaran dan filenya secara otomatis tersimpan di sini. Kita lihat juga filenya tadi kita buka di sini. Nah, ini dia modul pembelajaran. Nah, di atas ini teman-teman pasti masih ada logo Spring Suite ini, karena logo ini menunjukkan kalau saya juga mau menggunakan Spring Suite yang Pro. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik di sini. Nah, ini dia. Lalu kalau pilih di Home, ya penyusun dia muncul di halaman penyusun. Lalu kalau di bagian glossarium, dia di glossarium. Lalu kita klik awan elektron ini, dia akan muncul seperti ini. Lalu berikutnya kalau seandainya kita muncul di kata konsep, nah seperti ini teman-teman. Oke, kita bisa kembali lagi di bagian halaman utama, lalu seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita close saja dulu, dan ingat foldernya tadi tersimpan di, ya ini juga kita close, ini juga kita bisa close, lalu pilih save saja. Ini saya buat web aplikasi saja, saya klik save. Lalu selanjutnya jika sudah save folder tadi, teman-teman close. Oke, kita tunggu beberapa saat teman-teman karena ini masih loading. Ini saya close seperti ini saja. Yang berikutnya adalah teman-teman silakan install website 2 APK Builder ini. Ini dia. Oke teman-teman, jadi setelah kita membuka website 2 APK Builder ini, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, silakan teman-teman yang pertama di sini perhatikan dengan baik cara membuat pengaturan agar bisa mengubah folder HTML yang ada dari template PowerPoint yang sudah kita ubah tadi untuk tidak terjadi kesalahan. Nah, untuk yang pertama di bagian atas website typo to convert ini, kita pilih yang namanya local HTML website. Lalu untuk app title ini kita buat judul sesuai dengan yang kita inginkan untuk judul aplikasinya. Misalnya di sini, saya membuat judulnya menjadi modul kimia. Modul kimia. Nah, untuk package name ini silakan. Oke, di sini saya tidak perlu ubah. Lalu yang pertama untuk app orientation ini kita pilih yang auto rotate atau pilih yang portrait, silakan disesuaikan. Kalau auto rotate ini pada saat kita miringkan dia akan miring, tapi ini saya lebih memilih portrait karena memang format yang sudah saya buat itu tadi portrait. Lalu untuk ini dibiarkan saja. Berikutnya yang di bawah, yang paling bawah ini directory of local website. Nah, kita pilih folder yang tadi kita simpan itu di bagian dokumen. Folder yang kita sudah simpan tadi. Nah, ini modul pembelajaran published. Ini pilih, klik filenya, lalu klik OK. Lalu yang berikutnya di bagian sebelah kanan ini
ada support zoom, artinya kita bisa perbesar dan perkecil. Lalu berikutnya allow external URL. Kalau seandainya teman-teman membuat tambah URL lain dari Google, ini dicentang. JavaScript ini dicentang. Lalu save form data itu tidak usah dicentang. Show toolbar title itu dicentang. Allow cross, ya, show toolbar ini tidak usah dicentang. Home button ini dibiarkan saja. Lalu yang berikutnya allow file access, karena tidak ada file yang kita mau akses, dibiarkan saja. Dan yang berikutnya adalah untuk desain ini ikonnya, teman-teman bisa sesuaikan. Kita pilih dari change icon di sini, dan ukurannya itu bisa lihat di sini. Ukurannya adalah untuk icon ini kalau tidak salah 150. Kita coba lihat di sini. Oke, kita pilih dulu ikonnya, teman-teman. Saya coba di bagian logo. Oke, ini saya pakai icon ini, lalu klik open. Oke, jadi icon ini dimensinya harus 512 x 512 pixel. Saya ganti lagi ikonnya. Ini 320, ini 100. Oke, saya coba yang ini. Nah, ini G20 ya. Kayak unik sekali. Oke, saya coba pakai logo Kemendikbud. Ini berapa kali berapa ini? Atau ini 600. Ini 500. 500 berapa ini? 523. Dia harus 512. Logo Kemendikbud atau logo SMA 800. Ini 1000. Ya, ini banyak sekali logonya. Oke, saya coba yang ini, logo Kemendikbud saja. Lalu klik open. Ya, kurang bagus. Ya, saya pakai logo G20 saja ini. Lalu klik open. Nanti teman-teman sesuaikan saja untuk logonya. Dan setelah itu, setelah sudah selesai, silakan teman-teman pilih yang di bagian bawah ini, generate APK. Lalu klik OK. Dan tunggu hingga selesai. Nah, ini teman-teman sudah berjalan setengah bagian. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, setelah itu dia akan muncul tampilan seperti ini, optimizing your app. Oke teman-teman, dan APK created successfully. Jadi ini tandanya sudah selesai. Silahkan klik finish. Lalu kita minimize ini, dan secara otomatis ini APK-nya sudah ada di sini teman-teman. Modul kimia 1.1.0 APK. Dan saya akan coba kirim aplikasi ini ke WhatsApp saya. Saya buka dulu WhatsApp webnya. Ya, maksud saya teman-teman, ini akan ditampilkan di handphone saya nantinya. Kita tunggu beberapa saat sampai selesai menggunakannya. Oke teman-teman, jadi setelah mengirimkan file hasil konfigurasi atau hasil konversi dari folder HTML ke dalam aplikasi menggunakan website 2 APK Builder tadi, ini saya akan membuka tampilan handphone saya. Jadi ini merupakan, teman-teman bisa perhatikan bahwa ini merupakan tampilan handphone saya. Jadi kita akan bersama-sama mencoba menginstal aplikasi tadi, dan file aplikasinya saya simpan di files. Nah, ini teman-teman, ini tadi kan kita pakai logo G20, jadi logonya sudah muncul di sini, dan nama aplikasinya masih tetap modul kimia 1.1.0.apk. Silahkan kita klik di sini, lalu klik install, dan kita tunggu beberapa saat. Nah, modul kimia berhasil diinstal. Kita coba lihat di sini, ini teman-teman ada tanda bulat ini. Kita klik di sini.
Oke, saat aplikasinya digunakan dan diizinkan. Nah, ini dia teman-teman. Jadi secara otomatis aplikasi ini sudah bisa dilihat oleh kita. Pada saat kita klik di sini juga ada tombol menunya. Lalu kita coba ke home. Ke penyusun. Dia akan berpindah ke halaman penyusun. Lalu pada saat kita ke daftar isi, dia pindah ke halaman daftar isi. Lalu pada saat kita pindah ke bagian peta konsep, dia akan masuk ke peta konsep maksudnya. Nah, ini dia masuk ke peta konsep. Nah, ini teman-teman. Lalu kalau ke glosarium, dia akan masuk ke glosarium. Ini dia, kita pilih yang awan elektron ini. Oke, dia akan muncul ini. Lalu kita klik lagi, dia akan hilang. Lalu kita klik orbital, dia akan muncul orbital seperti ini. Lalu kita klik OK dan keluar. Nah, itu dia teman-teman. Jadi itu dia teman-teman, cara membuat aplikasi Android menggunakan PowerPoint. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan berguna untuk teman-teman, yang pastinya bahwa tak perlu kita menggunakan coding ataupun lain sebagainya. Namun dengan menggunakan PowerPoint kita juga dapat membuat aplikasi atau media pembelajaran berbasis Android. Sekian dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan komentar sebanyak-banyaknya.